Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miranti Handayani, dalam perkuliahan akuntansi dasar. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi perusahaan industri. Kita mulai saja ya. Hari ini saya akan membahas mengenai definisi dan pengertian dari perusahaan industri sendiri, kemudian jenis persediaan, kemudian biaya produksi. Perusahaan industri atau yang kita sebut juga sebagai perusahaan manufaktur ialah perusahaan yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi, kemudian menjualnya dengan tujuan untuk mencari laba. Jadi prosesnya kalau di perusahaan industri itu nanti ada barang dari produsen atau dari supplier bahan baku, kemudian nanti diproses di perusahaan industri tersebut. Setelah diproses di perusahaan industri tersebut, maka akan jadi barang jadi untuk siap dijual kepada konsumen. Jadi secara singkat definisi seperti ini adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi dalam perusahaan tersebut kemudian dijualnya dengan tujuan untuk mencari laba. Jenis persediaan pada perusahaan industri itu umumnya ada 3. Yang pertama persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang dalam proses, yang ketiga persediaan barang jadi. Ini istilah dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kan perusahaan industri adalah merubah bahan mentah, bahan baku menjadi sesuatu yang berubah. Berbeda dengan perusahaan dagang yang sektor industrinya hanya membeli barang sudah jadi tanpa merubah bentuk kemudian menjual kembali. Tapi kalau perusahaan industri biasanya mempunyai pabrik, kemudian dia mempunyai banyak gudang karena dia prosesnya adalah bahan mentah, misalkan perusahaan dalam industri furniture seperti kursi. Dia bahan mentah yaitu kayu, kemudian diproses di perusahaan, nanti ada setengah jadi, bahan yang belum selesai yaitu persediaan barang dalam proses, nanti diproses lagi sampai jadi finishing, akhirnya dijual ke konsumen disebut persediaan barang jadi. Jadi itu ada 3 tahap yang namanya persediaan dan 3 proses di industri tersebut, di manufaktur tersebut. Dari 3 proses tersebut juga menghasilkan ada beberapa biaya yang diperhitungkan. Nah, klasifikasinya untuk perusahaan industri atau manufaktur itu mempunyai 2 macam biaya. Yang pertama adalah biaya produksi, yang kedua adalah biaya operasional. Biaya produksi yang terkait seluruh dalam proses produksinya di pabrik. Jadi logikanya kalau biaya produksi itu semua yang terjadi di pabrik, seperti biaya bahan baku. Ada ya di pabrik, di proses produksinya, kemudian biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung ini adalah upah buruh ya, atau tenaga pabrik. Sedangkan untuk yang tenaga keuangan di kantor, kemudian tenaga pemasaran, itu tidak ada di pabrik. Jadi itu bukan termasuk dalam tenaga kerja langsung ya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan memegang proses produksinya si barang tersebut. Kemudian yang ketiga, biaya pabrikasi atau biaya overhead, dikenal juga. Semua terkait biaya-biaya yang terjadi dalam proses produksi tersebut. Biaya bahan baku penolong. Itu seperti misalkan tadi furniture kayu ya, kursi. Bahan baku utamanya adalah kursi, maka biaya bahan baku yang diperhitungkan adalah kayu. Biaya utamanya kayu. Kemudian biaya bahan baku penolong itu seperti cat, paku, misalkan dibutuhkan lem, dan sebagainya. Biaya bahan baku penolong. Itu termasuk dalam biaya overhead. Kemudian biaya tenaga kerja penolong. Misalkan perusahaan tersebut tidak mempunyai tenaga desain, maka harus pergi atau harus mengundang tenaga ahli ukir.
yang lepas, bukan tenaga kontrak setiap bulan kerja ya, harian terus hanya lepas cuman pas proyek akan diundang. Itu biaya tenaga kerja penolong, tapi yang langsung megang produksi si kursi tersebut. Kemudian biaya pabrikasi yang lain seperti misalkan biaya listrik pabrik tersebut, biaya air pabrik tersebut, pokoknya semua yang terkait dengan produksi. Jadi biasanya umumnya terjadi di pabrik. Kemudian biaya operasional. Biaya operasional itu yang di luar semua biaya yang terjadi dalam proses di pabrik. Di office biasanya di HO atau head office. Misalnya biaya administrasi dan umum tadi seperti saya bilang, biaya departemen pemasaran, upah tenaga karyawan si pemasaran, kemudian biaya sewa untuk kantor, sewa showroom misalkan, terus nanti ada biaya karyawan seperti finance, dia kan tidak pegang langsung proses produksi pabrik ya, terus beban pemasaran, beban iklan, dan selain sebagainya. Jadi secara logika sudah bisa dibedakan mana biaya produksi dan mana biaya operasional ya. Lanjut. Lebih ke kita menentukan biaya produksi, karena biaya produksi itu ada tahapan-tahapannya terkait dengan persediaan tadi. Persediaan bahan baku awal, persediaan barang dalam proses, kemudian persediaan barang jadi. Tadi ada biaya produksi itu ada biaya bahan baku langsung ya. Saya jelaskan yaitu semua biaya bahan baku yang dibentuk bagian integral dari produk jadi. Dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasikan dengan barang jadi. Jadi seperti saya contohkan kayu yang digunakan untuk membuat furniture. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, tadi itu saya jelaskan, tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu atau dapat diidentifikasikan langsung dengan barang jadi. Pokoknya intinya semua yang berhubungan dengan proses pembuatan bahan baku menjadi barang jadi, tenaga karyawannya atau buruhnya itu dihitung sebagai biaya tenaga kerja langsung. Kemudian biaya overhead pabrik ya, atau disebut juga overhead manufaktur atau beban manufaktur atau yang disebut juga beban pabrik, yaitu biaya-biaya manufaktur yang selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dan tidak dapat ditelusuri secara langsung ke barang jadi. Kayak listrik kan satu gedung area pabrik gitu, nggak mungkin ditelusuri satu-satu per item si kursi tadi. Tapi dia bagian dari biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi di pabrik tersebut gitu ya. Jadi tidak bisa ditelusuri. Tapi kita sudah bisa mengira-ngira termasuk biaya overhead pabrik tidak ya, tapi biaya overhead produksi tidak ya, karena sudah ada di ruang lingkup pabrik si proses pembuatan barang tadi. Jadi seperti ini aliran biaya dari dalam perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. Perusahaan punya kas atau punya aset atau punya utang usaha atau utang bank yang bisa dicairkan, bisa digunakan sebagai alat bayar maksudnya ya. Nanti dibayar untuk beli bahan baku ataupun juga dikeluarkan untuk membeli biaya-biaya lain, yaitu biaya manufaktur lain, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, harta atau hutang yang dia miliki bisa untuk membeli bahan baku atau membeli tenaga kerja atau biaya-biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku tersebut bisa disimpan atau diproses untuk proses produksi nanti, di mana biaya bahan baku yang tersimpan atau bisa diambil tadi tersimpan tadi bisa diproses, digabungkan dengan biaya manufaktur sama overhead pabrik. Setelah ini diproses di pabrik, tadi biaya bahan baku dan biaya manufaktur biaya tenaga kerja sama overhead diproses di pabrik, timbullah biaya barang yang telah selesai. Nah, ini dalam proses ya, barang dalam proses
Kemudian nanti diproses kembali menjadi barang yang siap untuk dijual. Nanti bisa dimasukkan ke gudang lagi, baru nanti dia bilangnya persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang jadi ini baru nanti diproses dalam dijual. Nanti ada hitungannya namanya harga pokok penjualan. Kalau sampai sini namanya nanti harga pokok produksi. Kalau sudah jadi barang jadi, kemudian diproses dalam keuangan nanti dilakukan laba rugi harga pokok penjualan. Sama singkatannya HPP. Tapi kalau perusahaan industri atau manufaktur kita harus membedakan mana harga pokok produksi sama harga pokok penjualan. Harga pokok produksi hanya terkait tentang hubungannya dari bahan baku menjadi barang jadi. Tapi kalau harga pokok penjualan terkait dengan transaksi penjualan dari pendapatan barang jadi tersebut dijual menjadi pendapatan bagi perusahaan. Kalau contohnya jurnal perusahaan industri itu, tadi kan kita ada 3 biaya. Nanti saya tambahkan 1 dengan jurnal persediaannya ya. 3 biaya tadi saat pembelian bahan baku. Kalian bisa menjurnal pembelian pada debit, kemudian kreditnya kas atau utang. Ya, si perusahaan tersebut. Kemudian saat pemakaian biaya tenaga kerja langsung, bisa seperti ini, upah buruh, itu di debit, terus gaji karyawan, ini langsung aja ya. Sebenarnya kalau gaji karyawan itu ada yang langsung berhubungan dengan proses produksi, tapi ada juga yang tidak langsung. Ini kita anggap sebagai biaya gaji dari karyawan yang langsung dalam proses produksi. Kemudian kreditnya itu bisa kas atau hutang upah atau hutang gaji. Ya, sampai sini paham? Lanjut ke saat pemakaian biaya overhead. Jadi kan biaya overhead itu biaya listrik, kemudian biaya pemakaian mesin. Nah, ini overheadnya. Debitnya biaya listrik, kemudian debitnya lagi mungkin ada biaya penyusutan mesin. Untuk jaga-jaga biaya penyusutan mesin ini adalah biaya yang harus dicadangkan perusahaan saat nanti mesin butuh perawatan setiap bulan mungkin atau setiap tahun, per tahun harus ada perawatannya, atau dicadangkan nanti siapa tahu setelah dikumpulkan bisa membeli mesin baru di kemudian beberapa tahun kemudian gitu ya. Kreditnya bisa hutang listrik, bisa kas, bisa hutang listrik, ada juga akumulasi penyusutan mesin. Ini seperti biaya depresiasi, kan mesin termasuk dari aset perusahaan. Seperti ini jurnal untuk biayanya, kemudian ini jurnal untuk persediaannya. Jadi ada 3 persediaan, bahan baku, kemudian dalam proses yang terakhir adalah barang jadi. Bahan baku dulu ya. Bahan baku kita jurnalnya debitnya ikhtisar harga pokok produksi pada persediaan bahan baku awal. Kemudian nanti persediaan bahan baku akhir di debit pada ikhtisar harga pokok produksi di kredit. Ini nanti kita butuhkan biasanya saat ada AJP. Jadi di awal transaksi tidak ada transaksi seperti ini karena kita biasanya langsung pembelian. Tadi biaya-biaya yang tadi. Jurnal persediaan ini biasanya ada di nanti kita mau buat ayat jurnal penyesuaian. Perlu diingat ya. Saya hanya introducing kembali untuk ayat jurnal penyesuaian untuk perusahaan industri, insya Allah di minggu depan. Kemudian barang dalam proses, ikhtisar harga pokok produksi sama ya, kreditnya hanya yang berbeda dari tadi bahan baku. Persediaan barang dalam proses awal, kemudian yang sini nanti di debitnya persediaan dalam proses akhir. Hampir sama dengan dalam perlakuan bahan baku ya. Kemudian barang jadi, kalau barang jadi ini berbeda karena barang jadi hubungannya sama tadi laba rugi, harga pokok penjualan. Maka ikhtisarnya adalah ikhtisar rugi laba, bukan ikhtisar harga pokok produksi ya, perlu dibedakan.
Kemudian kreditnya sama persediaan awal barang jadi. Untuk yang barang jadi akhir, debitnya itu persediaan akhir barang jadi, kreditnya ikhtisar rugi laba. Jadi ingat, untuk bahan baku dan barang dalam proses nanti lawan transaksinya itu ikhtisar harga pokok produksi. Sedangkan untuk barang jadi, karena berhubungan dengan pelaporan laba rugi, maka dia ikhtisar rugi laba. Perlu diingat di sini ya. Lanjut, ini introducing sebentar terkait untuk laporan di perusahaan jasa, dagang, sama industri. Untuk jurnalnya, dasarnya sama. Jadi saya nggak bahas ya. Dasarnya sama dalam menjurnal, memposting, kemudian membuat buku besar, neraca saldo, itu semua sama. Yang membedakan nanti di akun-akunnya. Karena ini perusahaan industri, ini lebih ribet, lebih kompleks transaksinya, merubah bahan baku mentah menjadi barang yang siap dijual. Jadi dalam proses keuangannya pun berbeda. Beda dengan perusahaan jasa yang simple laporan keuangannya. Kemudian nanti naik level kemarin di laporan perusahaan dagang yang mempunyai harga pokok penjualan di laporan laba ruginya. Nah, di perusahaan industri ini, sebelum kita menghitung laporan laba rugi, kita harus menghitung harga pokok produksi. Karena tadi kan kita ada proses namanya memproduksi barang. Jadi kita harus membuat harga pokok produksi, di mana ada 3 biaya tadi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Itu dihitung di harga pokok produksi. Seperti ini ya, persediaan barang dagang. Barang dalam proses awal, kita punya stok di periode sebelumnya, sekian. Kemudian nanti kita harus hitung biaya bahan baku. Biaya bahan bakunya harus biaya bahan baku bersih. Biaya bahan baku bersih dapat dihitung dari persediaan bahan baku awal, ditambah pembelian bahan baku, kemudian ditambah dengan penambah biaya bahan baku, yaitu ditambah lagi biaya bahan baku bisa 2 kali pembelian, kemudian nanti dikurangi dengan retur pembelian atau potongan pembelian bisa, kemudian hasilnya total pembelian bahan baku sekian, kemudian nanti dikurangi dengan persediaan barang baku akhir. Hasilnya total biaya bahan baku adalah 2,9 juta. Kalau biaya tenaga kerja langsung umumnya gampang, biasanya dikali berapa ribu orang, kali berapa upahnya, dapatlah misalkan 3 juta. Kemudian biaya overhead pabrik itu biaya upah tidak langsung, biaya pemeliharaan pabrik, penyusuan mesin, kemudian biaya listrik dan air, kemudian biaya asuransi pabrik ya, bukan biaya asuransi karyawan, tapi biaya asuransi pabrik ya. Ditotalkan biaya overheadnya dapat 3 juta, maka total biaya produksi. Ingat tadi kan komponen biaya produksi ada 3, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Berarti biaya bahan baku itu ditambahkan 2,9 tambah biaya tenaga kerja langsung 3 juta tambah biaya overhead pabrik 3 juta. Jadi total biaya produksinya adalah 8,9 juta. Nanti persediaan barang dalam proses akhir itu mengurangi dari persediaan barang dalam proses awal ditambah biaya produksi dikurangi dengan persediaan barang akhir. Maka harga pokok produksi adalah 8 juta. Ulangi, persediaan dalam proses awal tadi 5 juta ditambah biaya produksi 8,9, kemudian nanti dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir 5,9. Hasilnya harga produksi pokok produksinya adalah 8 juta. 8 juta ini nanti kita bawa ke dalam membuat laporan laba rugi. Konsepnya sama. Laporan laba rugi ini terdiri dari pendapatan dikurang beban-beban. Kalau di perusahaan dagang tadi pendapatan
penjualan, nanti dikurangi HPP, maka hasilnya laba kotor, nanti dikurangi beban-beban lagi. Sama. Nah, ini pendapatannya berapa? Total pendapatan bersih. Total pendapatan bersih kita sudah tidak perlu dihitung lagi. Kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini hubungannya sama barang jadi ya. Itu kan tadi saya bilang persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi. Biaya produksinya berapa gitu kan. Nah, ditambahkan nanti hasilnya adalah persediaan barang tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangi persediaan barang jadi akhir. Maka namanya adalah harga pokok penjualan. Nah, nanti dari konsepnya sama tadi kan, seperti di perusahaan dagang, penjualan bersih dikurang HPP, maka hasilnya adalah laba kotor. Kemudian ini sama dikurangi dengan biaya-biaya. Nanti hasilnya adalah laba usaha bersih. Sebelum pajak atau sebelum pendapatan biaya lain-lainnya. Ingat, berarti kalau kita mau buat laporan laba rugi perusahaan industri, kita harus menghitung dulu harga pokok produksi di kertas kerja sebelumnya ya. Sampai sini semoga semua paham. Lanjut ke latihan soalnya. Pertama, perusahaan yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi kemudian menjualnya dengan tujuan untuk mencari laba. Itu adalah pengertian dari perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. Pada perusahaan pabrikasi terdapat biaya produksi, yaitu 1. Biaya bahan baku, 2. Biaya pabrikasi, 3. Biaya tenaga kerja langsung, 4. Biaya tenaga kerja tak langsung. Yang mana ini? Jawabannya iya, yang A, 1, 2, 3. Biaya bahan baku, biaya pabrikasi, dan biaya tenaga kerja langsung. Lanjut yang ketiga, persediaan yang ada di perusahaan pabrikasi adalah A. Persediaan bahan baku, B. Persediaan barang jadi, C. Persediaan barang dalam proses, D. Persediaan awal, E. Jawaban A, B, C benar. Yang mana? Ya, jawabannya adalah E. Jawaban A, B, C benar. Dalam pabrikasi tadi ada persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses. Kalau persediaan awal takutnya rancu atau ambigu ya. Karena kan di semua ini ada persediaan barang awal, persediaan awal. Kemudian soal yang keempat. Jurnal yang diperlukan pada saat pembelian bahan baku. A. Pembeliannya di debit, B. Hutang dagang di kredit, C. Kas di kredit, D. Jawaban A, B, C benar, E. Jawaban A, B, C salah. Yang mana? Ya, yang D. Jawaban A, B, C benar. Pembeliannya di debit, kreditnya bisa hutang, bisa kas. Kemudian, jurnal yang digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik adalah A. Biaya air di debit, kemudian B. Biaya penyusutan mesin di debit, C. Kas di kredit, D. Jawaban A dan C benar, E. Jawaban B dan C benar. Jawabannya adalah yang D. Jawaban A dan C benar. Kalau biaya air bisa pakai kas atau bisa kreditnya itu hutang. Kalau biaya penyusutan mesin di debit, seharusnya kreditnya akumulasi penyusutan mesin ya, perlu diingat. Kalau penyusutan, kreditnya itu akumulasi penyusutan mesin. Ya, sampai sini selesai perkuliahan materi kita hari ini. Semoga semua paham, semoga semua mengerti. Kalau ada yang kurang-kurang mau di komen, mau ditanya saya langsung di kontak ini juga bisa. Sampai berjumpa lagi di perkuliahan selanjutnya dan tetap jaga protokol kesehatannya. Semoga senantiasa diberi kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you semua. Jangan lupa di subscribe ya dan di like atau komen-komen.